Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka para founding father, para pendiri negara Republik Indonesia, melalui musyawarah yang penuh perdebatan dalam forum BPUPKI, Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sejak sidang tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945, pada akhirnya berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia, yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkait dengan hal tersebut di atas, maka sejarah ketatanegaraan kita mencatat bahwa Bung Karno selaku anggota BPUPKI telah memberikan nama Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 terhadap rumusan hukum dasar untuk negara yang akan didirikan yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat pada tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Maka dari itu tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, yang kita peringati sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Pada tahun 2022 ini, peringatan Hari Lahir Pancasila ke-77 bertepatan datangnya dengan hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, bersamaan dengan masuknya awal bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah, yang termasuk dalam Syahrul Hurum bagi kaum muslimin Indonesia. Dalam hubungan ini, izinkan saya, Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, selaku Presiden Lajnah Tanfiziyah, pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Kaum Muslimin Indonesia, atau disingkat LTPP Ormas kami, menyampaikan sambutan resmi dalam rangka memperingati Hari Pancasila ke-77, Rabu 1 Juni 2022 atau 1 Zulqa'dah 1443 Hijriah, atas nama keluarga besar Jamaah Ormas Kaum Muslimin Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah bagian dari Sunda Putra, pribumi Indonesia asli yang insya Allah akan genap berusia 25 tahun pada tanggal 13 Agustus 2022 ini. Itu berarti pada saat saya dilahirkan di wilayah Sukatani, Cimanggis, Pakuan, Bogor, pada 13 Agustus 97 yang lalu, di penghujung zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Jenderal Besar H.M. Soeharto, Pancasila sebagai dasar negara RI sudah berusia 52 tahun dan sekarang usianya sudah mencapai 77 tahun. Maka dengan demikian, saya mohon maaf terutama kepada para sesepuh bangsa bila dalam sambutan ini ada pernyataan saya yang keliru dan tidak pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya hormati. Sesuai dengan esensi sambutan LTPP Ormas kami yang disampaikan untuk menyambut peringatan Hari Pancasila ke-77, maka izinkan saya untuk mengutip sejarah ketatanegaraan kita yang berkait dengan proses perumusan Pancasila 77 tahun yang lalu. Tentu saja walau agak memakan waktu, saya perlu mengetahui dan mengenal siapa saja para founding father kita yang berperan serta dalam perumusan Pancasila itu. Karena itu saya mohon maaf terutama kepada para sesepuh bangsa bila dalam sambutan ini saya akan membacakan nama semua tokoh bangsa yang berperan serta dalam perumusan Pancasila tersebut. Menurut sumber sejarah yang saya baca, bahwa perumusan Pancasila dilakukan oleh sebuah panitia khusus yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia dengan nama Dokuritsu Zunbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945 di Jakarta, dalam bahasa Indonesia
Panitia khusus itu disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan akronim BPUPKI. Pemerintah Jepang kemudian memilih dan menetapkan sejumlah tokoh bangsa Indonesia menjadi pimpinan dan anggota BPUPKI yang menurut abjad terdiri dari 1. Mr. A.A. Maramis, 2. Abdul Qadir, 3. Abdul Ghaffar, 4. Dr. Abdul Kahar Muzakir, 5. Dr. Raden Abdul Rahim Pratalikrama, 6. Abi Kusno Cokro Suyoso, 7. R.A.A. Wiranata Kusuma, 8. Agus Muhsin Dasaat, 9. Ki Haji Agus Salim, 10. Dr. Ahmad Subarjo, 11. A.R. Baswedan, 12. Dr. Husen Jaya Diningrat, 13. Mr. Yohanes Latuharhari, 14. KPA Suryo Hamijoyo, 15. Ki Haji Abdul Fattah Hasan, 16. Ki Haji Abdul Halim Majalengka, 17. Ki Haji Ahmad Sanusi Cantayan Sukabumi, 18. Ki Haji Mas Mansur, 19. Ki Haji Maskur, 20. Ki Haji Wahid Hashim, 21. Ki Bagus Hadi Kusumo, 22. Ki Hajar Dewantara, 23. Lim Kun Hian Lim, 24. Margono Joyo Hadi Kusumo, 25. Mas Aris, 26. Mas Besar Martokusumo, 27. Dr. Andes Muhammad Hatta, 28. Mr. Muhammad Yamin, 29. Uy Tiang Cuy, 30. Uy Chong Hao, 31. Otto Iskandar Dinata, 32. P.F. Dahler, 33. Pangeran Haryo Bintoro, 34. Pangeran Haryo Puruboyo, 35. Pangeran Muhammad Nur, 36. Parada Harahap, 37. Purbonegoro Sumitro Kolopaking, 38. Raden Azhar Sutejo Munandar, 39. Raden Asikin Natanegara, 40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso, 41. Raden Buntaran Marto Atmojo, 42. Raden Hindro Martono, 43. Raden Zainal Asikin Wijaya Kusuma, 44. Raden Mas Haryo Sosro Diningrat, 45. Raden Mas Panji Surahman Cokro di Suryo, 46. Raden Mas Sartono, 47. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, 48. Raden Mas Tumenggung Aryo Wuryo Ningrat, 49. Raden Mas Tumenggung Wongso Nagoro, 50. Raden Nganten Siti Sukaptina, 51. Raden Panji Singgih, 52. Raden Panji Suroso, 53. Insinyur Raden Ruseno Suryo Hadi Kusumo, 54. Raden Sastro Mulyono, 55. Raden Sudirman, 56. Mr. Raden Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, 57. Raden Suwandi, 58. Mr. Raden Samsudin Sukabumi, 59. Dr. Rajiman Widyo Diningrat, 60. Mr. Ruslan Wongso Kusumo, 61. R. Samsi Sastrawidagda, 62. Dr. Mr. Supomo, 63. Soekarjo Wiryo Pranoto, 64. Insinyur Soekarno, 65. Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, 66. Raden Susanto Tirto Projo, 67. Raden Sutarjo Karto Hadi Kusumo, 68. Tan Eng Hoa. Di samping anggota aktif sebanyak 68 orang tokoh bangsa tersebut, ditetapkan pula anggota pasif dari pemerintah Jepang, yaitu 1. Ichibangase Yoshio, 2. Matura Mitukio, 3. Miyano Shiozo, 4. Tanaka Minoru, 5. Tokonami Tokuzi, 6. Itagaki Masumitu, 7. Masuda Toyohiko, 8. Ide Teitiro. Selanjutnya ditetapkan pula pimpinan BPUPKI, yaitu Ketua Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, didampingi Ketua Muda Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio.
Inilah para tokoh bangsa yang terdiri dari aneka suku bangsa, etnik, agama, kelas sosial, tradisi, dan asal keturunan yang turut serta dalam perumusan Pancasila. Di sini jelas terlihat bahwa tokoh agama atau alim ulama sungguh-sungguh berperan serta sebagai anggota aktif BPUPKI. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya hormati. Sejarah ketatanegaraan kita kemudian menceritakan bahwa BPUPKI ditugaskan untuk merumuskan tentang hukum dasar dan bentuk atau sistem negara yang akan dipergunakan dalam mengelola negara yang akan dibentuk atau didirikan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya itu, BPUPKI bersidang tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 bertempat di Gedung Chiosangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila, di Komplek Kementerian Luar Negeri Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Pada persidangan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ada 12 orang anggota BPUPKI tampil berpidato, termasuk Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin yang tampil pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan rumusan dasar negara terdiri dari 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Sesudah menyampaikan pidato resmi, Mr. Muhammad Yamin menyerahkan rumusan dasar negara secara tertulis kepada pimpinan BPUPKI yang ternyata berbeda isinya dengan usulan lisan yang dipidatokan, yaitu terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Muhammad Yamin tidak menyebutkan apa judul atau nama rumusan dasar negara yang diusulkannya itu. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sebagaimana Mr. Muhammad Yamin, usulan rumusan dasar negara dari Mr. Supomo juga tidak ada namanya. Kemudian dalam persidangan BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan rumusan dasar negara yang isinya terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara ini diberi nama Pancasila oleh Bung Karno, bukan Pancadharma. Istilah Pancasila untuk nama rumusan dasar negara ini ternyata diterima secara aklamasi oleh para peserta sidang BPUPKI. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa yang memberikan nama Pancasila untuk dasar negara kita adalah Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi bisa dibilang sekali lagi, Bung Karno lah yang memberikan nama atas rumusan dasar negara itu yang disebut Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Meskipun demikian, para peserta sidang menyatakan keberatannya pada saat Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila dan bisa diperas lagi menjadi Ekasila. Di mana dalam Trisila itu sila kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau pri kemanusiaan disatukan menjadi sosio-nasionalisme. Kemudian sila mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial disatukan menjadi sosio-demokrasi. Jadi, Trisila itu terdiri dari sila sosio-nasionalisme, sila sosio-demokrasi, dan sila ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, sila-sila dalam Trisila itu, menurut Bung Karno, bisa diperas lagi menjadi Ekasila,
yaitu gotong royong. Jadi jelas kiranya bagi kita sekalian bahwa usul memeras Pancasila menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila yang disampaikan Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sudah ditolak oleh BPUPKI. Penolakan itu tampaknya diterima dengan legowo oleh Bung Karno. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya hormati. Selanjutnya, untuk menyatukan semua usulan dan pendapat yang disampaikan dalam persidangan, maka pimpinan BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia kecil BPUPKI ini diketuai oleh Bung Karno pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia kecil BPUPKI itu mengadakan rapat di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dengan agenda pokok menetapkan rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar atau UUD. Akhirnya, setelah terjadi perdebatan yang keras dan alot, panitia 9 bersepakat dan bersedia menandatangani naskah Muqaddimah Konstitusi yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana naskah Muqaddimah Undang-Undang Dasar Konstitusi ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan pengesahan dalam sidang BPUPKI kedua, yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa Piagam Jakarta yang mewajibkan umat Islam melaksanakan syariat Islam disahkan dan ditandatangani di rumah Bung Karno yang kelak akan menjadi rumah proklamasi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu dimuat rumusan Pancasila yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam persidangan BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, naskah Muqaddimah Undang-Undang 45 yang berisi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta diterima oleh para anggota BPUPKI dengan beberapa catatan khusus. Dalam hal ini, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. A. Maramis bersepakat atas perubahan rumusan sila ketuhanan, yaitu dari ketuhanan yang berkebudayaan menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan diterimanya naskah Piagam Jakarta atau Muqaddimah Konstitusi itu oleh para anggota BPUPKI, maka pemerintah Jepang menilai BPUPKI telah berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun rumusan dasar negara dan undang-undang dasar sebagai mana dimuat dalam naskah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Maka dari itu, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan akronim PPKI, dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang populer dengan sebutan Bung Karno. Sesudah adanya pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan Amerika Serikat, maka pemerintah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Situasi melemahnya kekuatan militer Jepang ini dimanfaatkan oleh para founding father kita untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka dilaksanakan acara pembacaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945.
Selanjutnya PPKI menggelar persidangan sehari sesudah pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan materi pokok penetapan dasar negara dan undang-undang dasar. Dalam sidang PPKI ini, dibuka kembali perdebatan tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia 9 BPUPKI melalui rapat khusus di Rumah Bung Karno pada tanggal 22 Juni 1945. Perdebatan panjang dan ulet di antara anggota PPKI berpusat pada rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya para anggota PPKI berhasil mencapai kompromi untuk merubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan mendasar dalam rumusan sila pertama ini, maka para anggota dan peserta sidang PPKI bersepakat untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi yang setiap tahun kita peringati. Berdasarkan perjalanan sejarahnya itu, maka bisa dimengerti bila hari lahir Pancasila ada beberapa versi. Selain tanggal 1 Juni 1945, ada yang berpendapat bahwa hari lahir Pancasila ada tanggal 22, dan juga ada yang berpendapat tanggal 18 Agustus 45. Di zaman Orde Baru umpamanya, tanggal 1 Juni tidak diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya hormati, berdasarkan fakta sejarah kelahiran Pancasila yang tadi saya sampaikan, jelas terlihat bahwa para founding father kita, baik kubu Islam maupun kubu nasionalis dengan background kehidupan yang berbeda-beda, akhirnya bersepakat menerima nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar negara. Jika demikian halnya, bisa saya katakan bahwa sejak awal negara Republik Indonesia ini didirikan, para founding father kita sudah bersikap anti-komunisme atau anti-ateisme. Maka dari itu, sungguh aneh kiranya jika gerakan politik berideologi komunis yang secara formal dimotori oleh PKI bisa berkiprah dalam pengelolaan roda pemerintahan dan roda perekonomian di seluruh wilayah hukum NKRI, sekurang-kurangnya sejak pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Di mana sejarah perpolitikan kita juga mencatat bahwa 7 tahun sesudah aksi pemberontakannya di Madiun, PKI dibolehkan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi mengikuti pemilu pertama di NKRI pada tahun 1955. Begitulah seterusnya, PKI secara formal ikut serta dalam mengelola NKRI bahkan dengan bersandarkan pada ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis yang didukung oleh koalisi parpol atau ormas pendukung pemerintah. Maka di saat terjadinya peristiwa G30S PKI 1965, kita melihat Ketua Umum PKI Den Aidit bisa menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS. Saya dan semua pimpinan kadar ormas kami, mungkin juga ormas Islam lainnya, barangkali bersepakat untuk mengatakan bahwa eksistensi PKI dalam roda pemerintahan NKRI tersebut sungguh merupakan pelanggaran konstitusi di siang hari bolong yang nyata terlihat oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Namun anehnya, semua elemen bangsa Indonesia saat itu seakan-akan tidak melihat keberadaan PKI tersebut sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 Pasal 29 Ayat 1 yang dengan tegas mengatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan fakta sejarah yang membuktikan bahwa Pancasila dan khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa belum dihayati dan diamalkan dengan baik secara murni dan konsekuen. Bahkan lebih dari itu, tumbuh kembangnya PKI di zaman Orde Lama bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa posisi Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu sudah diabaikan sama sekali. Maka dari itu, aksi pembubaran PKI yang dilakukan oleh Menpangat Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 dinilai sudah sesuai dengan kehendak bangsa dan rakyat Indonesia yang menganggap keberadaan PKI sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam istilah Tritura,
Tri Tuntutan Rakyat yang disuarakan oleh Gerakan Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, yang populer dengan nama Angkatan 66. Tritura itu terdiri dari 1. Bubarkan PKI, 2. Retooling Kabinet Dwi Kora, 3. Turunkan harga. Dalam konteks inilah Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru yang memimpin NKRI sesudah jatuhnya Bung Karno sebagai penguasa Orde Lama menetapkan tanggal 1 Oktober 1966 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah kebangsaan kita juga mencatat bahwa di zaman Orde Baru, hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni nyaris diabaikan ketimbang peringatan tanggal 1 Oktober. Sesudah berakhirnya zaman Orde Baru, bersamaan dengan lengsernya Pak Harto pada 21 Mei 1998, maka Orde Reformasi perlahan-lahan menghidupkan kembali perayaan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, di samping terus menyelenggarakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Maka dengan demikian, tidak keliru kiranya jika pimpinan dan kader ormas kami memandang bahwa model dan gaya penghayatan dan pengamalan Pancasila hingga saat ini tampaknya masih tergantung pada selera dan gaya kepemimpinan yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini merupakan bukti bahwa hingga saat ini Pancasila belum mewujud sebagai falsafah bangsa, ideologi negara atau budaya hidup sesuai dengan posisinya sebagai dasar negara. Padahal Bung Karno dan seluruh founding father yang ikut serta dalam proses melahirkannya menginginkan Pancasila benar-benar difungsikan sebagai dasar negara, baik oleh pemerintah ataupun oleh rakyat Indonesia. Dengan perkataan lain, kita segenap bangsa dan rakyat Indonesia benar-benar masih harus terus berjuang dalam menegakkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang berakhlakul karimah, yang berlaku lampah sesuai dengan syariat agama dan keyakinannya masing-masing. Sehingga Pancasila bisa difungsikan sebagai tolak ukur dalam menilai eksistensi pemerintah dan rakyat Indonesia di dalam setiap aspek kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu, proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen perlu dilaksanakan secara berencana dan terprogram, baik oleh pemerintah ataupun oleh organisasi masyarakat atau organisasi politik secara mandiri. Sehingga pada akhirnya, pemerintah dan aparat penegak hukum maupun aparat penegak pertahanan dan keamanan benar-benar mempunyai pedoman hidup berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila yang sama dengan rakyat sesuai dengan bidang tugas kekaryaan dan kewenangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya hormati, proses dan program penghayatan dan pengamalan Pancasila secara utuh dan konsekuen memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang mau tidak mau harus dituntaskan pengerjaannya. Sehingga semua problematika kebangsaan dan kenegaraan yang sekarang ini tidak habis-habisnya kita sengketakan di ruang publik, mampu kita selesaikan dengan baik dan benar setuntas-tuntasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka dari itu, pada kesempatan kita memperingati Hari Pancasila ini, barangkali kita sebagai Indonesia Putra perlu merenung, perlu berkontemplasi tentang jerih payah para founding father dalam melahirkan Pancasila. Coba kita perhatikan betapa lelahnya para founding father yang dalam situasi saat itu yang tidak baik-baik saja terus berusaha menghapuskan egosentris kesukuan, keagamaan, keturunan, dan kedudukan sosial yang melekat pada heterogenitas mereka masing-masing. Itu semua dilakukan semata-mata demi merumuskan sebuah dasar negara yang kelak akan dipergunakan sebagai arah bersama di dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang akan mereka dirikan. Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Ajengan Sanusi, Mr. Aam Aramis, Dr. Ahmad Subarjo, J. Latuharhari, Mr. Supomo, Air Baswedan, Lincoln
Hyang, Abi Kusno, Cokro Suyoso, R.M. Margono, Johadi Kusumo, dan Panji Suroso, Dr. Rajiman Widodiningrat, dan anggota BPU PKI lainnya telah mengajarkan kepada kita bahwa semangat Indonesia Merdeka telah berhasil menyatukan kehendak para founding father kita, karena mereka menyadari bahwa persatuan Indonesia adalah sebuah kekuatan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengusir kaum kolonialis dan imperialis bersenjata yang menguasai bumi Indonesia tanpa hak. Sejarah kemerdekaan kita, walau ada kekurangan di sana-sininya, telah membuktikan bahwa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 45, negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat bisa didirikan dan dipertahankan sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa dan rakyat Indonesia yang saya cintai. Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang saya uraikan tadi, maka izinkanlah saya menyampaikan seruan umum kepada segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang sedang memperingati hari lahir Pancasila ke-77 seperti berikut. 1. Tokoh bangsa dari golongan PKI ternyata tidak ada yang ikut serta dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, sungguh tidak masuk akal bila ada kader atau penggiat komunis yang bersedia berjuang untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena ideologi komunis memang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang bersumber dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hubungan ini, segenap bangsa dan rakyat Indonesia perlu mewaspadai perkembangan Partai Komunis Cina atau PKC demi mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Penghayatan dan pengamalan Pancasila perlu dijalankan secara berencana dan terprogram oleh Ormas-Orpol di Indonesia, agar Pancasila menjadi pola dan budaya kehidupan bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan bidang tugas kekaryaannya dan keyakinan agamanya masing-masing. 3. Pancasila adalah amal nyata para alim ulama dalam ikut serta pada proses perumusan dasar negara Republik Indonesia yang perlu dijaga dan dipertahankan keberadaannya, terutama oleh segenap kader kaum muslimin Indonesia, sehingga tumbuh kembangnya NKRI yang merdeka dan berdaulat senantiasa berada dalam rahmat barokah Allah Tuhan yang Maha Esa. 4. Koperasi dan OKM sebagai soko guru perekonomian Indonesia perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan demi terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan ini, Koperasi kaum muslimin Indonesia atau KOPKAMI perlu dibangun dan dikembangkan di seluruh wilayah hukum NKRI. 5. Bangsa dan rakyat Indonesia mempunyai peran konstitusional untuk menegakkan Pancasila agar Pancasila sungguh-sungguh mewujud sebagai dasar negara NKRI. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha nyata baik dalam menghayati dan dalam mengamalkan Pancasila demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam bentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Akhirnya di penghujung sambutan Presiden LTPP Ormas kami pada peringatan hari lahir Pancasila ke-77 ini, marilah kita sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Malikul Mulk, kami memohon kepadamu, tempatkanlah para pemimpin bangsa kami yang telah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Engkau tetapkan di tempat yang indah, yakni surgamu yang penuh ampunan dan kenikmatan bersama para siddiqin, salihin, mujahidin, dan muttaqin yang Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah sambutan saya ini, disertai permohonan maaf atas semua kekeliruan yang ada. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LTPP Ormas kami Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, Presiden. Herman Sugara Jayakarta, SEMEC, Sekretaris Jenderal.